Kalau bahasa Indonesia, dia cuma dalam Indonesia saja. Bahasa Indonesia itu cuman ada di Indonesia saja. Lah bukti sudah dibuktikan. Kemarin saya upload orang Filipina itu memilih belajar bahasa Indonesia. Di Australia saya sudah masukkan videonya, channelnya Pak Mur Australia. Di sana ada pendidikan bahasa Indonesia. Itu perkembangan zaman. Jadi apa ya, di Indonesia itu bahasanya itu memang bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia ada yang ngomong bahasa Melayu, memang bahasa Melayu itu ada di bagian daerah yang ada di Indonesia. Ada beberapa provinsi yang memakai bahasa Melayu, begitu. Indonesia bahasanya itu sekarang itu sudah kemana-mana. Nah itu sekarang bahasa Indonesia itu sudah meluas, Mbak. Oke, kita lanjut nonton videonya ya, asik. Okey? Tapi bahasa Melayu dia tersebar meluas. Macam dekat Thailand ada orang bercakap bahasa Melayu, Singapura, Brunei, dan Indonesia sendiri pun ada yang boleh berbahasa Melayu. Kiranya boleh berbahasa Melayu. Selain daripada tu, sejarah Melayu mempunyai sejarah kot. Apa je yang sejarah bahasa Indonesia ni ada? Sebab bahasa Indonesia ni wujud selepas Indonesia tu wujud lah. Agak pelik bila orang Indonesia cakap bahasa Indonesia tu bukan asalnya daripada bahasa Melayu dan berbeza. Jadi sebelum wujudnya bahasa Indonesia, korang cakap bahasa apa Bahasa isyarat ke bersiul je? Teman-teman, coba komen ya. Itu yang tadi dikatakan oleh siapa itu, kita itu juga enggak tahu ya. Pakai bahasa siul-siul. Aduh, mainlah ke Indonesia. Kelilinglah ke Indonesia. Pasti tahu betapa luasnya di Indonesia. Dulu itu pakai bahasa apa? Indonesia itu daerahnya itu luas sekali. Saya tinggal di Lampung aja. Satu hari keliling aja nggak kelar. Di Lampung itu ada bahasa daerah Lampung. Ya, karena di Indonesia itu banyak sukunya. Sekarang di tanah Lampung pun ada orang apa itu? Orang Sunda ada. Apalagi banyaklah apa orang yang tinggal di Lampung. Ada Serang, ada. Jadi Indonesia itu suku, bahasanya itu sangat banyak sekali. Jadi kalau sampean bilang itu pakai bahasa isyarat atau bahasa siul, wah, itu menghina sekali. Indonesia itu kaya bahasa loh. Indonesia itu kaya bahasa, Mbak. Jangan salah. Bahasa isyarat. Bahasa apa itu ya? Serang itu ya saya juga paham kalau dia ngomong, tapi saya tidak bisa mengucapkannya, susah. Kalau Sunda saya sedikit bisa. Kalau Jawa ya bisa. Kalau Lampung saya paham. Itu baru di Lampung aja. Banyak, apalagi kalau sampean itu main ke Papua. Masya Allah, banyak sekali di sini itu bahasa. Ngomong kok pakai bahasa siul, bahasa isyarat, itu bahasa apa itu? Indonesia itu kaya bahasa. Cuman untuk menyatukan supaya kami yang terdiri dari provinsi banyak sekali, nah Indonesia itu mencetuskan bahasa Indonesia yang menyatukan supaya orang Indonesia itu paham karena banyak suku, banyak bahasa daerah. Kalau kita ketemu dengan orang yang bukan sedaerah dengan kita atau bukan
sebahasa daerah dengan kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Itulah gunanya bahasa Indonesia, untuk menyatukan supaya kita itu saling mengenal, saling paham. Komen ya lur. Lucu kita kalau mendengarkan orang-orang berkata seperti ini. Kita lanjutkan nonton videonya ya. Bahasa Melayu yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu meliputi bahasa Melayu yang juga bahasa Indonesia. Kerana pada hakikatnya secara linguistik dan secara ilmiah bahawa bahasa Indonesia itu masih tetap bahagian berbahasa Melayu walaupun telah melalui sejarah perkembangan yang berlainan. Maaf Profesor, saya kurang paham. Bahasa Indonesia masih tetap bagian dari bahasa Melayu. Padahal sudah dijelaskan beberapa kali oleh Prof. Siapa itu, kalau nggak salah itu Aminuddin, kalau nggak salah itu ya, Ketua Pengembangan Bahasa Indonesia ya. Kita itu cukup paham lah ketika Prof. Aminuddin itu mengatakan hal yang demikian. Oke teman-teman, kita lanjutkan nonton videonya ya. Jangan lupa kalau teman-teman suka ya di like, subscribe ya kena, nek ora ya silahkan kalian itu nggak usah subscribe, nggak usah like, nggak apa-apa. Kita cukup berbagi aja. Mari kita lanjutkan videonya. Mudah-mudahan kini Malaysia paham bahwa bahasa berkaitan dengan politik dan identitas negara. Untuk membentuk bangsa yang besar dan memiliki bahasa yang hebat, harus pula lewat perjuangan. Keliru pula kalau melihat bahasa hanya dari sudut linguistik. Bahkan, nama bahasa justru ditentukan oleh politik, ditentukan oleh negara. Kenaifan Malaysia itu terlihat dari video berikut ini. Mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN tiada kaitan dengan negara tertentu. Sebaliknya, bahasa Melayu yang secara asasnya menjadi tonggak kepada bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia telah melalui pelbagai fasa, malah sebelum negara-negara moden di rantau Asia Tenggara wujud lagi. Justru bahasa Melayu tetap bahasa yang sama dituturkan dan difahami termasuk di Singapura dan Brunei. Mengambil contoh bahasa Inggeris, ia tetap menjadi bahasa lingua franca, terutamanya di negara barat, tanpa ia menjadi bahasa kepada negara tertentu. Begitu juga bahasa Arab, ia tetap menjadi bahasa rasmi bagi beberapa negara moden di Semenanjung Arab. Perkara sama bagi bahasa Melayu, ia menjadi bahasa utama di rantau ini sehinggalah negara moden seperti Malaysia dan Indonesia diwujudkan. Sudah tentu, bahasa Melayu terus menjadi bahasa utama di Indonesia dan Malaysia dan diangkat menjadi bahasa rasmi. Nama bahasa dari segi ilmu ialah bahasa Melayu. Tapi apabila saudaraku, digunakan pada tahap negara masing-masing, namanya berubah-ubah kepada bahasa Melayu. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum Indonesia yang warahmatullahi bernama bahasa Indonesia, wabarakatuh. bahasa Melayu di Malaysia. Kita ambil contoh bahasa Inggeris ya.